bahagia. Kalau kita menuntut ilmu dengan bahagia, insya Allah ilmu yang kita dapat berkah dunia akhirat. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai karena pada buka pakai pantun, kita coba buka pakai pantun juga ya. Perahu kecil berlayar ke Atlanta. Cakep. Diterjang gelombang saat berkelana. Presentasi ini hanya sekedar data, semoga memiliki makna. Dan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri. Kami dari kelompok 3 tadi setelah berdiskusi dan sepakat mata pelajaran yang akan kami ambil yaitu IPAS dengan materi memahami sistem organ tubuh yang lebih spesifik lagi tentang sistem pencernaan. Isu yang relevan kan kita semua tahu ya, anak murid itu sekarang lebih banyak yang kena sakit lambung, nyeri lambung. Nah, itu biasanya karena siswa sebagai sembarangan dan bisa milah-milih mana jajanan yang baik untuk kesehatan mereka. Terus lebih suka lagi jajanannya asam-asam dan pedasnya. Jadi itu dilihat juga dari ilmu. Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran lalu berikan contoh. Silakan. Oke, terima kasih Ibu yang sama-sama kita hormati. Narasumber kita pada hari ini yang terhormat Ibu Noni ya Bu ya. Iya. Dan rekan-rekan semuanya yang insya Allah semua berbahagia di hari ini. Semua bahagia Bapak Ibu? Bahagia. Kalau kita menuntut ilmu dengan bahagia, insya Allah ilmu yang kita dapat berkah dunia akhirat. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai karena pada buka pakai pantun, kita coba buka pakai pantun juga ya Bapak Ibu. Perahu kecil berlayar ke Atlanta. Diterjang gelombang saat berkelana. Presentasi ini hanya sekedar data, semoga memiliki makna. Dan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, pertama yaitu Ibu Ratu Ayu, yang kedua ada Ibu Rofiah, yang ketiga ada Ibu Rosina, dan yang keempat ada Ibu Neneng. Tema yang mendapat bagian di kelompok 3 yaitu bagaimana meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Karena memang sekarang lagi harus benar-benar kita galakkan, kita kembangkan karena mengikuti perkembangan zaman, digital itu sangat penting. Yang pertama bahwa kita harus mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum. Ini hubungannya dengan kepala sekolah dan lokasi kurikulum. Mungkin saat ada rapat kurikulum harus diintegrasikan dalam kurikulum itu. Karena kenapa? Berkaitan dengan sarana dan prasarana. Kita mau menerapkan pembelajaran digital tapi sarana tidak ada, tidak mendukung, kita tidak bisa menerapkan itu. Itu yang hal yang pertama yang harus kita laksanakan. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi guru. Seperti yang saat ini sedang kita lakukan di sini dengan mengikuti pelatihan ya. Karena kalau gurunya tidak bisa, teknologi tidak bisa, bagaimana kita mau menggunakan pembelajaran di kelas. Jadi yang pertama, makanya kenapa kita bersemangat ke sini mencari ilmu, khususnya apalagi pembelajaran tentang digital.
Nah itu harus banyak misalnya tentang penggunaan aplikasi pembelajaran Google Classroom, mungkin sudah kita kenal saat pembelajaran daring ya, saat ada COVID. Kemudian ada Canva, ya kita presentasi itu menggunakan Canva, Zoom dan lain-lain itu sudah kita sudah tidak asing di dunia kita pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan perangkat digital. Nah tadi berhubungan dengan yang pertama, kalau ada perangkatnya seperti yang sedang kita gunakan yaitu proyektor, terus harus ada laptop. Misalnya hanya ada proyektor, laptopnya tidak ada kan tidak bisa. Jadi harus satu perangkat. Kemudian HP kita sendiri, apalagi sekarang sudah zamannya AI ya, ada AI, ChatGPT, Gemini dan lain-lain, Google dan lain-lain itu kita bisa gunakan. Kemudian membuat konten pembelajaran digital yang menarik. Kemarin sudah Bapak Ketua Kelas kita menggunakan konten yang sangat menarik. Curhat. Nah, walaupun di dalamnya ada curhatan seorang guru gitu, tapi menarik, membuat kita oh iya ya, kita harus tetap semangat. Bagaimana caranya kita membuat itu menarik juga bagi siswa gitu. Kalau kita sebagai guru saja melihat konten itu menarik, pasti siswa juga insya Allah akan menarik melihat konten tersebut. Dengan melihat konten tersebut membuat dia makin semangat untuk mengikuti pembelajaran yang ada. Dan untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan Ibu Yos. Ya, untuk yang contoh selanjutnya adalah kolaborasi dan dukungan orang tua. Ya, kolaborasi dan dukungan orang tua ini contohnya adalah memberikan pemahaman pentingnya peranan teknologi ini kepada orang tua. Karena kalau orang tua ini paham tentang pentingnya teknologi dalam pendidikan anaknya, mungkin dia juga akan mengusahakan ya. Kemudian yang keenam adalah prioritas keamanan dan etika digital. Nah, dengan digital ini biasanya memang kita harus harus memprioritaskan keamanannya, karena kalau kita tidak prioritaskan bisa menimbulkan masalah. Ya, contohnya adalah literasi keamanan cyber, kemudian mengadakan sesi edukasi rutin tentang caranya mengidentifikasi dengan kata sandi misalnya. Ya, yang ketujuh adalah evaluasi dan monitoring. Contohnya adalah melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penggunaan teknologi tersebut. Ya. Sekian dari kelompok kami. Barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya. Nah, ini silakan. terutama untuk penggunaan saat ini seperti pemanfaatan kiris, bukan tinggi kiris, ini ya, tinggi kiris manis. Kiris kalau sekarang kan bayar pakai kiris ya. Kemudian juga kita sudah menggunakan mobile banking. Itu tadi terakhir ya Ibu katakan keamanan. Ya, literasi tentang keamanan digital sangat penting. Ya, bukan hanya untuk murid tapi kita sendiri, Bapak Ibu, hati-hati jangan terpancing dengan SMS atau nanti meminta PIN, OTP gitu ya, atau kita mendapatkan nomor layanan call center yang palsu. Ternyata kita menghubungi scammer. Nah, hati-hati, uang kita di rekening bisa pindah tangan. Hati-hati. Jadi apalagi yang udah pakai mobile banking, ini tambahkan sidik jari. Nah, jadi dengan sidik jari dia berlapis-lapis. Ya, kalau PIN itu dia bisa di hacker, gitu ya. Tapi kalau sidik jari hackernya agak susah, gitu. Jadi itu salah satu literasi keamanan digital, gitu ya. Karena apalagi misalkan anak-anak yang punya KJP, KIP apa gitu ya. Nah, kan punya ATM, jangan sembarangan atau ternyata ATM-nya disekolahin. Kamu liburan, kita dong enggak. Rajin liburannya di sini, mencari ilmu demi masa depan anak bangsa. Ya enggak guys. Bu Ropiah, Bu Kiki, Bu Ropiah, noleh dulu dong. Gimana kesan-kesan hari terakhir? Banyak nggak dapat ilmunya? Apa banyak? Apa dapat teman? Apa dapat ilmu? Semua ya? Semua didapat. Bu Indah gimana hari terakhir? Apa yang didapat? Semuanya
deep Oh. learning terbaru Oke, harus dicoba. harus dipraktekin ya. Bu Dita lagi asik ngetik, lagi bikin resume guys. Pak Ketua kita kayaknya udah beres tuh. Menggunakan teknologi digital seperti pemanfaatan video, Canva dan sebagainya. Selain itu, kemarin kita diminta untuk menambahkan hasil dari pembelajaran coding di aula dan AI untuk dimasukkan ke dalam MPP yang telah dibuat. Jadi kemarin kelompok kami kebetulan memasukkan poster yang dibuat menggunakan ChatGPT. Itu untuk hari sekian. Ya, demikian dari kami karena hari ini adalah hari Senin merupakan review dan revisi yang sudah kita lakukan saat ini, yaitu review kegiatan kita dari hari Senin sampai hari Kamis. Mudah-mudahan apa yang sudah kami rangkum mendapatkan manfaat untuk kita semuanya, dan nanti mungkin akan ditambahi oleh kelompok lain. Kita berbagi ilmu. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.